Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita bertemu lagi. Pada video kali ini, kita akan masuk ke bab berikutnya di basic pemrograman Python, yaitu kita akan belajar tentang prosedur. Kalau secara konsep, dalam konsep algoritma itu kan ada prosedur, ada function ya. Saya sudah upload di playlist algoritma. Nah, dengan Python, nah ini antara prosedur dan function itu dalam tanda kutip tidak terasa bedanya gitu ya. Jadi yang membedakan function itu hanya dia punya return value, kalau prosedur enggak ya. Termasuk nanti dalam variabel ya. Baik function ataupun prosedur itu bisa menggunakan variabel global. Nah, kalau secara konsep kan kalau function itu nggak berurusan dengan variabel global ya, atau variabel yang ada di luar dari function tersebut gitu ya. Dia hanya menerima input dan mengeluarkan. Tapi di Python itu bisa dilakukan. Nah, memang ini satu apa namanya, pendekatan tersendiri. Implementasi Python memang seperti itu. Nah, tapi kalau nanti teman-teman misalkan belajar Java, itu antara function dan prosedur itu berbeda. Kalau function itu biasanya kan ada return value-nya ya, nama functionnya itu biasanya didefinisikan, return-nya apa. Nah, kalau prosedur itu enggak, void biasanya ya. Jadi, nanti siapa tahu teman-teman dari sini belajar Java, kok lebih rumit ya, gitu ya. Atau dari sini nanti teman-teman belajar, nggak tahu, saya kurang tahu ya, si apa ya, C Sharp gitu ya, seperti apa perkembangannya, ataupun teman-teman belajar PHP misalnya. Kalau PHP nggak terlalu beda jauh ya, PHP juga lebih sederhana antara function dan prosedur itu. Justru malah semuanya dianggap function gitu ya. Gitu ya. Nah, kali ini kita belajarnya Python. Oke, jadi sebenarnya nanti ketika teman-teman belajar bab function itu nggak jauh beda, hanya punya return value aja. Oke, ini saya buat file baru di Jupyter Notebook saya. Ini lokal ya. Teman-teman kalau bingung kenapa saya pakai lokal, teman-teman pengen tahu caranya install Anaconda, lalu running Jupyter Notebook. Nanti keluar di browser sendiri ya teman-teman kan. Saya arahkan supaya belajarnya di Google Colabs ya online ya. Nah, saya nggak pakai hari ini karena internet saya agak-agak kurang oke nih. Jadi saya pakainya di lokal. Oke, ini kita belajar prosedur ya. Belajar prosedur. Oke, untuk membuat prosedur di apa namanya ini apa ya? Di Python. Kok saya bingung ya. Pendefinisiannya seperti apa? Kita pakai def gitu ya. Def ini sintak untuk membuat sebuah prosedur ataupun function, sama aja ya. Def misalkan prosedur saya kurung buka kurung tutup titik 2. Nah, prosedur saya ini misalkan kita mau ngeprint sesuatu. Saya programmer gitu ya. Lalu kemudian program utamanya misalkan beda blok ya. Yang ini kita running dulu. Oke, udah ya. Nah, di sini di program utamanya kita bisa panggil si prosedur ini. Misalkan di sini saya punya for i in rank 10. In rank 10 itu maksudnya dari 0 sampai 10 gitu ya. Bisa cukup nggak ditulis lagi, titik 2 di sini. Di sini kita panggil prosedur sayanya. Prosedur saya. Oke, gitu ya. Kita panggil dan kita coba running. Nah, jadi keluar dia saya programmer terus. Artinya apa? Ini program utama kita yang ini kita manggil prosedur yang ada di sini. Kita juga bisa bikin prosedur lain. Di sini misalnya def prosedur baru. Di sini kita kasih masukan misalkan i ya. Lalu di sini print misalkan printnya angka ke koma i ya. Jadi dia menerima masukan i, lalu kemudian dia print di sini angka ke i. Nah, di sini saya panggil prosedur baru i gitu ya. Nah, ini kita running dulu. Oke, ini kurang titik 2 ya. Ini kita running dulu karena beda blok. Lihat ini 4, 5, ini 2. Berarti ini sebelum ini harus bisa kita running dulu. Oke. Nah, lihat ya, jadi i dimasukkan ke prosedur baru. I yang pertama itu 0,
dia masuk ini angka ke 0. Lalu yang ini prosedur saya maksud tulis saya programmer. Nah, ini contoh prosedur yang satu tanpa masukan, yang satu juga yang satu dengan masukkan parameter gitu ya. Jadi ini bedanya. Nah, di dalam prosedur ini kita bisa melakukan apapun juga, mau looping, mau if dan sebagainya gitu. Misalkan di sini ya. Di sini ya, if i mod mod itu persen ya. Persen 2 sama dengan 0. Ya, jadi dia hanya mau ngeprint kalau dia bilang genap gitu ya. Kalau ganjil dia nggak mau. Yang ini kita running dulu. Jadi ini harus di running, baru yang ini kita running. Karena ini beda blok ya, beda blok. Nah, lihat ya, ketika prosedur ke 0 dia mau. Prosedur ke 1 dia nggak ada. Karena di sini ada kondisi ya. Lalu kemudian di sini yang ini berarti masuk ke sini tapi dia nggak mau ngeprint ya. Kedua dia mau, keempat dia mau, keenam dia mau, ke-8 dia juga mau. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu dasar dari prosedur. Jadi teman-teman bisa pindahkan blok pemrograman teman-teman menjadi lebih modular ke dalam prosedur. Oke, itu ini basicnya, basic berpikirnya. Nah, ini untuk prosedur karena nggak ada return value, nanti kita di bawah fungsi akan belajar tentang return value. Oke, nah itu aja basic pengenalan prosedur. Nah, di video kali ini nanti kita akan lanjut belajar kita di video berikutnya. Kita coba implementasikan apa yang sudah kita buat atau yang sudah kita pelajari di kuliah algoritma atau di playlist algoritma ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, teman-teman di rumah. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.